biasanya saya juga membutuhkan semacam alat untuk menjadikan keputusan itu teruji begitu. Jadi saya membutuhkan alat untuk contoh permasalahan yang pernah saya hadapi terkait rujukan moral misalnya ya. Misalnya di dalam, seperti kita tahu bahwa anggaran BOS itu adalah anggaran yang memang sudah ada kodenya, anggaran yang memang sudah ada aturannya. Namun ketika di lapangan itu terkadang hal-hal yang dibutuhkan tidak ada di anggaran, sehingga itu sulit untuk kita di lapangan untuk tidak terdidik secara moral gitu ya, untuk menggunakan anggaran itu bagaimana caranya, misalnya kegiatannya terpenuhi, sementara kita juga tetap mengacu kepada aturan-aturan yang sudah digariskan melalui peraturan dan juga melalui kalau dari magang atau dari pabriknya itu. Nah, salah satu caranya mungkin kalau rujukan moral mah sudah tidak bisa kita cari ini itu lagi, artinya kita harus kepada aturan. Jadi tidak ada di situ keputusan yang saya ambil adalah tetap mengacu kepada aturan. Ya. Bagaimana apakah itu melahirkan nilai etika atau misalnya Ya jelas, ini berarti sebuah dilema etika di mana ini harus jalan dan aturan harus terikuti. Ya second ini mungkin ya, plan gitu ya, maksudnya dicarikan solusi yang lain, sedang alternatif ada trilema ya, semacam trilema lagi supaya bagaimana aturan terpenuhi dan juga di lapangan terselesaikan. salah satu awal sebagai awal itu dalam bersama Diawali dengan pengujian dan penilaian. Kemudian bagaimana kalau misalnya ini tidak sesuai dengan aturan, bagaimana jika ketahuan wartawan misalnya. Terus saya bayangkan bagaimana jika apa yang saya lakukan itu ketahuan
dan langkah gitu. Demikian, sampai jumpa lagi dalam acara wawancara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati. Di tataran kami, apabila kami menemukan masalah-masalah yang berhubungan dengan etika atau bujukan moral, yang kami lakukan tentunya yang pertama adalah memperluas dulu wawasan terkait dengan regulasi yang berkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan etika dan moral tadi gitu ya. Jadi pemahaman kami harus luas terhadap regulasi yang sudah ditetapkan. Apabila ternyata ditemukan pelanggaran terhadap regulasi tersebut dan pelanggaran terhadap kode etik ataupun apapun namanya, kami terbiasa melakukan pembinaan ataupun tanggap dengan cara memanusiakan manusia. Dipenuhi dulu persyaratan administratifnya dan kami melakukan tahapan itu dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jadi kami terbiasa melakukan administrasi dengan lengkap, dimulai dari pemanggilan berupa surat undangan, dan itu berlaku untuk undangan pertama, kedua, ketiga. Baru nanti kita mengundang dalam tahapan klarifikasi. Jadi semuanya prosesnya itu bertahap dan hierarkis, tidak langsung kepada punishment, kepada hukuman, tapi lebih mengedepankan bahwa kami menggali informasi di awal dan melakukan asas praduga tak bersalah.